Halo Sobat Saroha, selamat berjumpa dalam sesi Pandai Bea Cukai. Pandai Bea Cukai merupakan salah satu program edukasi terkait kepabeanan dan cukai. Kali ini kita akan membahas tema keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Yuk kita pahami bersama. Dasar hukum keberatan di bidang kepabeanan dan cukai yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51-PMK.04-2017 tentang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per 15-BC-2017 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun ruang lingkup keberatan di bidang kepabeanan dan cukai yaitu 1. Pengajuan keberatan, 2. Pencabutan pengajuan keberatan, 3. Penyelesaian keberatan, 4. Keputusan keberatan, dan yang kelima, akibat dan upaya atas keputusan keberatan. Sebelum mengajukan keberatan, importir, eksportir, pengangkut, pengusaha TPS dan atau PPJK dapat meminta penjelasan tertulis hal yang menjadi dasar penetapan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan dengan ketentuan 1. Disampaikan paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat penetapan untuk pengajuan keberatan atas penetapan selain STCK 1 dan paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan untuk pengajuan keberatan atas penetapan selain STCK 1. Adapun objek keberatan di bidang kepabeanan dan cukai yaitu keberatan atas penetapan yang dilakukan pejabat bea dan cukai mengenai 1. Tarif dan atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran antara lain surat penetapan tarif dan atau nilai pabean atau SPTNP, surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan atau pajak atau SPP BMCP atas impor barang kiriman atau surat penetapan pabean atau SPP. 2. Selain tarif dan atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk antara lain surat penetapan pabean atau SPP dan surat penetapan barang larangan dan pembatasan atau SPBL. 3. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda antara lain surat penetapan sanksi administrasi atau SPSA. 4. Pengenaan bea keluar antara lain surat penetapan perhitungan bea keluar atau SPPBK, dan yang kelima, kekurangan cukai dan atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda antara lain surat tagihan di bidang cukai atau STCK 1. Selanjutnya, dalam penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal memberi wewenang kepada 1. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan untuk keberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai di kantor pusat, di kantor wilayah DJBC, atau di KPPBC atau KPUBC terkait audit cukai. 2. Kepala Kantor Wilayah DJBC untuk keberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai di KPPBC selain terkait audit cukai. 3. Kepala KPUBC untuk keberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai di KPUBC selain terkait audit cukai. 4. Kepala KPPBC untuk keberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai berupa SPP BMCP atas barang kiriman. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi pertama, yaitu pengajuan keberatan. Pengajuan keberatan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal surat penetapan untuk penetapan selain STCK 1 dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal surat penetapan untuk STCK 1. 2. Bila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan atau syarat tidak dipenuhi, hak keberatan dinyatakan gugur. 3. Terhadap satu penetapan, hanya dapat diajukan satu kali keberatan dalam satu pengajuan surat keberatan. Adapun persyaratan pengajuan surat permohonan keberatan adalah sebagai berikut. Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan dokumen antara lain 1. Fotokopi bukti penerimaan jaminan atau bukti penerimaan negara atau surat pernyataan bahwa barang impor masih berada di kawasan pabean. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi KTP pimpinan perusahaan yang tercantum dalam surat permohonan keberatan. 4. Fotokopi akta perusahaan. 5. NIB perusahaan. Dan dapat dilampiri invoice, packing list, dan atau bukti pendukung lain
yang dapat dilampirkan sebagai alasan pengajuan keberatan. Berikut adalah format surat pengajuan keberatan sesuai PMK 51-PMK.04-2017 dan contoh surat pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pengguna jasa kepada Kepala Kantor Bea Cukai Belawan. Pemohon yang mengajukan keberatan wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Adapun jaminan yang diserahkan dapat berupa jaminan tunai, jaminan bank, customs bond, jaminan Indonesia Exim Bank, jaminan perusahaan penjaminan, jaminan perusahaan, dan jaminan tertulis. Atas jaminan yang telah diserahkan, pejabat bea dan cukai yang mengadministrasikan dan memproses penyelesaian jaminan memberikan bukti penerimaan jaminan atau BPJ kepada pemohon. Adalah contoh bukti penerimaan jaminan atau BPJ yang disampaikan pemohon sebagai lampiran surat permohonan keberatan. Namun, khusus untuk barang impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean, pemohon tidak wajib menyerahkan jaminan dan harus menyampaikan surat pernyataan sebagai lampiran surat permohonan keberatan dengan format sebagai berikut. Selanjutnya, atas penyampaian surat keberatan, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap 1. Pemenuhan kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan. 2. Pemenuhan ketentuan jangka waktu. Selanjutnya, berdasarkan penelitian, pejabat bea dan cukai mengembalikan berkas keberatan kepada pemohon atau menerima berkas keberatan dengan memberikan tanda terima berkas pengajuan keberatan. Atas berkas permohonan keberatan yang diterima, pejabat bea dan cukai melakukan perekaman berkas keberatan pada aplikasi Siap Tanding. Berikut adalah tanda terima pengajuan keberatan yang dicetak dalam rangkap 3 dengan peruntukan 1. Pemohon 2. Kantor monitoring, dalam hal ini Kantor Bea Cukai Belawan 3. Kantor tujuan, yaitu Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Berikut ini adalah proses penerimaan pengajuan keberatan pada aplikasi Siap Tanding. Setelah melakukan perekaman pada aplikasi Siap Tanding, staf pada seksi perbendaharaan menyampaikan permintaan risalah kepada pejabat bea dan cukai yang menerbitkan surat penetapan pada Kantor Bea Cukai Belawan, kemudian meneruskan berkas permohonan keberatan, berkas risalah, dan nota dinas penerusan berkas permohonan keberatan ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara paling lama 3 hari kerja, terhitung sejak berkas pengajuan keberatan diterima secara lengkap. Baiklah Sobat Saroha, selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu pencabutan pengajuan keberatan. Atas pengajuan keberatan yang telah disampaikan, importir, eksportir, pengangkut, pengusaha TPS atau PPJK dapat mengajukan pencabutan pengajuan keberatan sepanjang Direktur Jenderal belum memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan pencabutan. Syarat mengajukan pencabutan pengajuan keberatan yaitu 1. Diajukan secara tertulis 2. Ditandatangani oleh orang yang berhak 3. Disampaikan ke kantor bea dan cukai tempat keberatan diajukan dengan dilampiri dokumen berupa 1. Fotokopi surat keberatan 2. Fotokopi tanda terima pengajuan berkas keberatan. Atas pengajuan pencabutan pengajuan keberatan tersebut, pejabat yang diberi kewenangan memberikan 1. Persetujuan, maka keberatan tidak dapat diajukan kembali dan pemohon harus melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai dan atau sanksi administrasi berupa denda, atau 2. Penolakan dengan melanjutkan penyelesaian keberatan dengan menerbitkan keputusan Direktur Jenderal. Berikut ini adalah format surat permohonan pencabutan keberatan sesuai PMK 51-PMK.04-2017. Selanjutnya, kita akan memasuki materi ketiga, yaitu penyelesaian keberatan. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU-BC, atau Kepala KPP-BC atas nama Direktur Jenderal dapat 1. Meminjam buku catatan, data, dan atau informasi 2. Meminta bukti dan keterangan terkait materi yang disengketakan 3. Meninjau tempat orang yang mengajukan keberatan 4. Melakukan pembahasan atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil orang yang mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat panggilan. Atas permintaan tersebut, pemohon harus memenuhi permintaan peminjaman dan atau permintaan bukti dan keterangan terkait dan dapat menyampaikan tambahan alasan
penjelasan, atau bukti, dan atau data pendukung secara tertulis atas kehendak sendiri dalam jangka waktu paling lama 40 hari, terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan dan belum diterbitkan keputusan Dirjen mengenai keberatan dimaksud. Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi wewenang memutuskan keberatan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal terima berkas pengajuan keberatan dan dituangkan dalam bentuk keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan. Keberatan dianggap dikabulkan bila dalam waktu 60 hari tidak diputuskan. Selanjutnya, pemohon dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis dalam hal keputusan Direktur Jenderal belum diterima dalam jangka waktu paling lama 70 hari sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan. Keputusan keberatan kepabeanan dan cukai yaitu 1. Mengabulkan seluruhnya, 2. Menolak seluruhnya atau sebagian, 3. Menetapkan lain. Keputusan Direktur Jenderal dikirimkan kepada pemohon paling lama 3 hari kerja setelah tanggal ditetapkan dengan bukti 1. Tanda terima surat jika disampaikan secara langsung 2. Bukti pengiriman surat jika dikirim melalui pos, ekspedisi, atau kurir dan 3. Bukti pengiriman lainnya. Materi keempat yaitu keputusan keberatan. Surat keputusan keberatan mengenai keberatan berfungsi sebagai 1. Penetapan Direktur Jenderal 2. Pemberitahuan 3. Penagihan kepada pemohon dalam hal mengakibatkan kekurangan pembayaran biaya masuk, biaya keluar, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan atau pajak dalam rangka impor. Baiklah, kita memasuki materi kelima, yaitu akibat dan upaya atas keputusan keberatan. Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan atau menetapkan lebih rendah dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pembean. 1. Pengembalian atas kelebihan pembayaran. 2. Pengembalian jaminan dan atau 3. Proses pengeluaran barang dari kawasan pabean. Atau menetapkan lebih tinggi dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, yaitu pencairan jaminan dan pelunasan paling lama 60 hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan Direktur Jenderal. Pemohon yang berkeberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan. Demikianlah materi terkait keberatan di bidang kepabeanan dan cukai yang bisa disampaikan pada sesi Pandai Bea Cukai kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi pada tema lainnya. Salam Saroha.